Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Stratifikasi dan Diferensiasi. Nama saya adalah Dira Najla Mayasari dan teman saya Mawar Triganda Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Arifi, BP 2210242026. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang stratifikasi. Stratifikasi adalah konsep dalam sistem bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep stratifikasi sendiri menunjukkan adanya perbedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas secara bertingkat atau vertikal. Dasar stratifikasi sosial menurut Selo Semarjan ada 4, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, pendidikan. Dan menurut Pitirim Sorokin, stratifikasi sosial sebagai pembeda dalam masyarakat mengklasifikasikan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang bersusun bertingkat. Wujud nyata dari stratifikasi sosial adalah pembagian kelas sosial atas, sosial menengah, dan sosial bawah. Wujud stratifikasi sosial di Indonesia ada 3. Yang pertama, perbedaan kepemilikan ekonomi. Kedua, stratifikasi sosial dalam bentuk kasta. Yang ketiga, stratifikasi sosial dalam bentuk kekuasaan. Fungsi stratifikasi sendiri ada 5. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Yang kedua, menentukan prestis serta penghargaan. Yang ketiga, kriteria dari sistem pertentangan. Yang keempat, menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Yang kelima, alat solidaritas antar individu atau kelompok. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam stratifikasi sosial. 1. Stratifikasi sosial terbuka. Sifat terbuka dalam stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dengan mobilitas yang cukup besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam stratifikasi sosial, baik horizontal maupun vertikal. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan harus melalui sebuah perjuangan yang berat, akan tetapi kemungkinan seorang individu untuk berpindah strata sosial tetap ada. Contohnya, ketika ada seorang individu yang dahulunya ia hanyalah staf kantor biasa di kantornya, lalu karena ada kesempatan promosi, maka ia dipindahkan menjadi manajer atau memimpin di kantor cabangnya. Lalu ada stratifikasi sosial tertutup. Bentuk keduanya adalah stratifikasi yang sifatnya diskriminatif, karena bentuk kedua stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas vertikal, sebab setiap anggota dari strata sosial hanya akan melakukan mobilitas horizontal saja. Contohnya, seperti sistem kasta yang ada pada agama Hindu. Sistem kasta tersebut mengelompokkan anggota masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu Ksatria, Brahmana, Waisya, Shudra. Menurut sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan apabila ia ingin berpindah kelas, karena kasta diperoleh dari garis keturunan seseorang. Selanjutnya ada stratifikasi campuran. Bentuk ketiga dari stratifikasi sosial adalah gabungan campuran antara stratifikasi tertutup dan terbuka, sehingga bentuk stratifikasi ini memiliki sifat yang mirip dari kedua bentuk stratifikasi lain. Seorang individu dapat berpindah ke lapisan atau tingkat sosial yang lain dengan cara berpindah daerah yang lapisan sosialnya memiliki sifat terbuka. Contohnya, ketika ada seorang individu yang memiliki kasta Sudra, maka ia bisa berpindah ke daerah yang masyarakatnya tidak mengenal atau menganut sistem Hindu. Contoh lain dari sifat campuran adalah sistem kasta di Bali, yang membuat masyarakat setempat sulit berpindah kedudukan. Akan tetapi, stratifikasi ini membuat orang yang memiliki kasta paling tinggi di Bali memiliki kebebasan untuk berubah. Diferensiasi. Kata diferensiasi berasal dari bahasa Inggris different yang artinya berbeda. Perbedaan ini tidak menunjukkan tinggi rendahnya sesuatu secara vertikal, tetapi dalam dimensi horizontal dengan tingkatan yang sama. Dari kelompok 8 akan melanjutkan materi diferensiasi. Jenis-jenis diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi tingkatan. Diferensiasi tingkatan muncul karena ketimpangan penyaluran barang atau jasa di satu daerah. Hal ini menyebabkan barang atau jasa memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga itu terjadi karena penyalurannya harus melalui berbagai tangan untuk sampai ke tujuan. Yang kedua, ada diferensiasi fungsional. Diferensiasi fungsional atau pembagian kerja yang muncul karena orang melakukan pekerjaan yang berlainan. Hal ini bisa dilihat di suatu lembaga sosial. Ada perbedaan pembagian kerja yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai fungsi masing-masing. Yang ketiga, ada diferensiasi kultural.
Diferensiasi kultural muncul karena aturan perilaku yang tepat berbeda menurut situasi tertentu. Hal ini juga disebut dengan norma yang bertujuan mengatur ketertiban masyarakat, yang mungkin berbeda di setiap daerah. Dilanjut dengan bentuk-bentuk diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi ras, diferensiasi agama, diferensiasi pekerjaan, diferensiasi jenis kelamin, dan diferensiasi kebudayaan. Selanjutnya ada dampak-dampak diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi dapat memunculkan primordialisme, yaitu merupakan anggapan yang dimiliki oleh setiap individu bahwa kelompoknya merupakan yang paling unggul daripada kelompok lainnya. Yang kedua, diferensiasi sosial, yang dapat memunculkan etnosentrisme, yaitu merupakan anggapan dari individu yang meyakini bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan suku bangsa lainnya. Yang ketiga, ada diferensiasi sosial yang memunculkan prasangka terhadap individu yang terlihat atau berbeda dari diri sendiri. Yang keempat, diferensiasi dapat memunculkan sikap diskriminatif seseorang terhadap kelompok minoritas. Contoh-contoh diferensiasi yaitu perbedaan warna kulit yang ada di masyarakat Indonesia seperti warna kulit putih, kuning langsat, sawo matang, hitam, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggolongan masyarakat Indonesia menurut agamanya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penggolongan masyarakat Indonesia menurut marga pada sukunya seperti marga Siahaan, Butar-Butar, Sinaga, Situmorang di suku Batak. Yang keempat, penggolongan masyarakat menurut adatnya seperti adat Bali, adat Jawa, adat Sunda, dan lainnya. Yang kelima, penggolongan masyarakat berdasarkan rasnya seperti Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan lain sebagainya. Yang keenam, penggolongan masyarakat Indonesia menurut sukunya seperti suku Jawa, Batak, Madura, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penggolongan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.